Bagaimana YouTube mengelola like dan view? Dalam video kali ini, kami ingin memberikan edukasi penting tentang topik itu. Penonton yang budiman, banyak sekali pertanyaan subscriber YO2N Project yang masih belum paham tentang hubungan like atau suka dengan view atau tayangan video. Like digunakan oleh algoritma YouTube untuk menilai popularitas suatu video. Semakin banyak suka yang diterima suatu video, semakin mungkin video tersebut akan direkomendasikan kepada pengguna lain. Pengguna dapat memberikan like dengan menekan tombol like di bawah video. Ini menunjukkan bahwa mereka menikmati atau setuju dengan konten yang mereka lihat. YouTube menggunakan like bersama dengan sejumlah faktor lainnya, seperti jumlah view, tingkat retensi atau berapa lama pengguna menonton video, dan tingkat interaksi keseluruhan untuk menentukan peringkat video dalam hasil pencarian dan rekomendasi. Meskipun like tidak langsung mempengaruhi pendapatan dari iklan, video dengan banyak like cenderung menarik lebih banyak perhatian dari iklan, sponsor, dan mitra kreatif lainnya yang pada gilirannya dapat memperkuat potensi monetisasi video. Views atau tayangan. YouTube menghitung satu view setiap kali seseorang menonton video untuk jangka waktu yang signifikan. Meskipun YouTube tidak mempublikasikan secara terbuka berapa lama seseorang harus menonton video untuk dihitung sebagai satu view, diperkirakan bahwa beberapa detik penontonan sudah cukup. YouTube menggunakan metode yang rumit untuk menghitung view yang sahih. Ini termasuk memfilter view palsu atau manipulatif, seperti bot, scalper, atau skema jual beli view. View palsu atau tidak sah dapat dihapus dari jumlah total view. Jumlah view merupakan faktor penting dalam algoritma YouTube untuk menentukan rekomendasi video kepada pengguna. Video dengan view yang tinggi cenderung mendapatkan lebih banyak exposure dan direkomendasikan kepada lebih banyak orang. Setiap kali seseorang menonton video di YouTube, itu dihitung sebagai satu view. YouTube menggunakan algoritma yang kompleks untuk memeriksa validitas view, termasuk deteksi bot dan tindakan manipulatif lainnya. View yang dihasilkan secara organik atau non-manipulatif dianggap sah, sementara view palsu atau manipulatif dapat dihapus. Sekarang kita akan membahas ciri-ciri like dan views manipulatif. Ciri-ciri like manipulatif di YouTube dapat mencakup beberapa hal sebagai berikut. Peningkatan tiba-tiba. Jika suatu video mendapatkan jumlah like yang tidak proporsional dengan jumlah view, hal ini dapat menjadi indikasi kuat manipulasi. Misalnya, jika video memiliki ribuan like, tetapi hanya sedikit view atau komentar, ini bisa jadi tanda adanya praktik manipulatif. Pola like yang tidak alami. Jika ada pola tertentu dalam distribusi waktu like yang tidak alami, seperti peningkatan besar dalam waktu singkat, atau lonjakan like di jam-jam tertentu, ini dapat menunjukkan bahwa like diperoleh secara tidak organik. Like tanpa keterlibatan lainnya. Jika suatu video memiliki banyak like, tetapi sedikit atau tidak ada komentar, share, atau subscribe, hal ini dapat mengindikasikan bahwa like tersebut diperoleh secara palsu atau tidak sah. Sekarang kita bahas tentang ciri-ciri views manipulatif sebagai berikut. Lonjakan tiba-tiba dalam tayangan. Jika suatu video mengalami lonjakan tiba-tiba dalam jumlah view tanpa alasan yang jelas, seperti viralitas konten yang tidak terduga, hal ini dapat menandakan bahwa view tersebut diperoleh melalui praktik manipulatif. Ciri berikutnya adalah jika tayangan dari lokasi yang tidak biasa. Jika sebagian besar tayangan berasal dari lokasi yang tidak relevan dengan audiens target, atau jika sebagian besar tayangan berasal dari negara di mana video tersebut tidak dimaksudkan untuk dituju, ini dapat menjadi tanda adanya tayangan manipulatif. View tanpa interaksi lainnya.
Jika suatu video memiliki jumlah view yang tinggi tetapi sedikit atau tidak ada komentar, like, atau share, ini dapat mengindikasikan bahwa view tersebut diperoleh secara tidak organik. YouTube memiliki algoritma yang canggih untuk mendeteksi dan menghapus like dan views yang diperoleh secara tidak sah. Oleh karena itu, praktik manipulatif ini biasanya tidak bertahan lama dan dapat merugikan reputasi kanal dan konten tersebut. Penting untuk membangun interaksi organik dan berkelanjutan dengan audiens untuk mencapai pertumbuhan yang sehat di platform YouTube. Terkadang, sebuah perjalanan pendidikan tidak hanya tentang mencapai tujuan, tetapi juga tentang menemukan kekuatan dalam prosesnya. Melalui video ini, kami berharap telah memberikan Anda wawasan yang berharga dan inspirasi untuk terus belajar dan tumbuh. Jangan lupakan bahwa setiap langkah kecil menuju pengetahuan adalah investasi dalam diri sendiri. Mari kita terus menjelajahi dunia pengetahuan bersama-sama. Dan bersama-sama kita dapat mencapai hal-hal luar biasa. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam video edukasi ini. Sampai jumpa di video berikutnya.